Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Afita dengan NPM 171202886 dari kelas Perspektif Global 7H PGSD. Kali ini saya akan mereview atau memberikan opini mengenai materi-materi yang telah diajarkan pada minggu lalu. Yang pertama mengenai coronavirus atau virus corona. Nah, virus corona ini virus yang menyerang sistem pernapasan. COVID-19 ini berawal dari pertama kalinya itu ditemukan di Wuhan, Cina. Coronavirus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia, atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Virus corona ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan droplet atau percikan dahak itu tadi yang namanya droplet dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Maka dari itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir secara merata, kemudian menggunakan masker yang sesuai dengan Menteri Kesehatan atau saran dari dokter-dokter, kemudian menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Setelah itu uh, jangan berdekat-dekatan, menghindari keramaian atau kerumunan. Maka dari itu kita turut berpartisipasi untuk mengurangi penyebaran virus corona yang ada pada saat ini. Virus corona ini juga menyebabkan dampak-dampak yang merugikan bagi semua warga negara selain di Indonesia maupun di Indonesia. Misalnya dengan adanya virus corona ini roda perekonomian berjalan tidak sesuai dengan harapan. Banyak pedagang yang tutup karena adanya berlakunya lockdown itu. Kemudian banyak pekerja-pekerja yang PHK karena tidak dapat memproduksi barang dengan banyak sesuai kebiasaannya, ataupun banyak sekolah-sekolah yang ditutup karena untuk menghindari itu tadi penyebaran virus corona. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian mengenai Pulau Run. Pulau Run adalah bagian dari Kepulauan Banda, Provinsi Maluku yang dulu berjaya tetapi kini terlupakan halayak dunia. Pada saat itu, Belanda bersama Portugis, Inggris, dan Spanyol terlihat persaingan menemukan pulau rempah-rempah guna menguasai perdagangan rempah. Kala saat itu, cengkeh dan pala harganya sangat mahal dan semua orang ingin memangkas keuntungan para pedagang Arab dan Asia yang merahasiakan lokasi Pulau Banda. Saat itu, pala hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Pala juga hanya tumbuh dalam kondisi spesifik, tanah subur dan lumayan kering di tengah iklim tropis yang kerap diguyur hujan. Akhirnya Belanda menemukan Pulau Banda. Mereka berupaya melindungi rempah-rempah dengan membentuk perusahaan VOC. Tetapi taktik yang digunakan oleh Belanda kala itu cukup brutal, termasuk membantai semua penduduk asli Banda
Akhirnya, VOC pun berhasil menguasai perkebunan pala dan rempah yang berguna tidak hanya untuk bumbu masak, tetapi juga diyakini sebagai obat berbagai penyakit. Setelah penduduk di sekitar Pulau Banda dijadikan budak, VOC monopoli perdagangan rempah. Namun, keberhasilan Inggris menguasai salah satu pulau di Banda bernama Pulau Run pada tahun 1616 menjadi penghalang VOC memonopoli perdagangan rempah pada saat itu. Nah, disitulah Inggris membuat koloni pertamanya dan membentuk English East India Company, sekaligus mencanangkan kolonialisme Inggris. English East India Company hanya mampu mempertahankan Pulau Run dari serangan Belanda selama 4 tahun saja. Meski demikian, Inggris tidak serta-merta melepaskan pulau tersebut. Pada tahun 1664, sebagai aksi balas dendamnya, 4 kapal frigate Inggris dikirim melintasi Samudra Atlantika untuk merebut wilayah yang disebut Belanda sebagai New Amsterdam. Kemudian di ujung selatan Pulau Manhattan itu dapat direbut dengan cepat. Setelah itu pada tahun 1677 kedua negara menggelar kesepakatan melalui perjanjian Breda. Pasal 3 perjanjian Breda memutuskan Pulau Run yang sebelumnya dikuasai Inggris tetapi sedang diduduki Belanda menjadi milik Belanda. Sementara Pulau Manhattan di New York, Amerika Serikat yang merupakan koloni Belanda tetapi tengah digenggam Inggris, resmi sebagai hak Inggris. Namun perjalanan waktu membuat nasib kedua pulau itu berbeda. Manhattan yang dulunya hanya pos dagang menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Manhattan menjadi pusat ekonomi global yang berada di jantung New York City. Sementara Pulau Run kini menjadi terpencil lantaran kemunduran perdagangan pala dan anjloknya harga sejak abad ke-18. Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia ini memiliki kekayaan yang begitu luar biasa hingga negara-negara adikuasa memiliki keinginan atau memiliki tekad untuk merebut kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dan menjaga serta melestarikan kekayaan yang ada agar tidak direbut oleh bangsa lainnya. Nah, setelah itu ada Freeport. Tambang Freeport Indonesia itu merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Itu letaknya di Papua. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lainnya, yaitu tembaga dan perak. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda yang bernama Jean Jacques Dossy pada tahun 1936. Saat itu, kondisi dunia tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport, dengan Jan van Vruisen, direktur pelaksana East Borneo Company. Nah, Wilson itu kemudian kan tertarik dengan laporan Dossy soal gunung tambang itu. Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi
tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia memanas, memperebutkan Irian Barat. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selanjutnya turun tangan kan, dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA pada tahun 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Freeport sendiri sudah mendapat kontrak karya pertama pada April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Nah, sampai saat ini Freeport kan masih di bumi Papua menambang emas, perak, dan tembaga kan. Selama hampir setengah abad itu telah muncul berbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Gitu. Kemudian ada nikel yang dulu dianggap komoditas sampingan, kini memicu drama ekonomi transnasional. Logam feromagnetis itu selama ini lebih sering digunakan sebagai bahan campuran untuk baja nirkarat. Namun sejak beberapa tahun terakhir muncul pasar baru yang lebih menggiurkan untuk nikel. Termasuk juga diantaranya adalah pasar nasional Indonesia. Pemerintah sekarang kan punya ambisi menggeser minyak sawit sebagai primadonanya ekspor dan menggantikannya dengan baterai kendaraan listrik dalam 15-20 tahun mendatang. Makanya kan ada namanya itu mobil listrik. Pemerintah kan menyarankan kita untuk menggunakan mobil listrik, sepeda listrik, kendaraan listrik, seperti itu. Larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Uni Eropa memanas gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia. Berdampaknya itu merugikan bagi industri baja di negara-negara Uni Eropa karena keterbatasan akses bahan baku bajanya. Begitu. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan biaya masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30% dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga selesai. Dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.